Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3 kelas A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Adidayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview pada pertemuan kelima pada tanggal 14 Oktober 2021 masih sama dengan minggu kemarin tentang instrumen pemerintahan. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Yang pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Contoh, dalam undang-undang, agar seseorang tidak merusak lingkungan di sekitarnya yang berlaku terus-menerus. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu, norma hukum tersebut selesai. Contoh penetapan bagi seseorang untuk membangun rumah atau izin IMB. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4 diantaranya. Yang pertama, norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan atau dazolen tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Contoh, hendaknya engkau berperi kemanusiaan dan seterusnya. Yang kedua, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Yang ketiga, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan dasolen dan biasanya dirumuskan dengan contoh kalimat hendaknya engkau tidak mencuri. Dan yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer dan biasanya dirumuskan dalam kalimat hendaknya engkau yang mencuri dihukum. Yang B, peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm, sifatnya mengikat umum atau berlaku umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Secara teoritis, istilah perundang-undangan atau legislation weight giving mempunyai dua pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut A. Hamid S. At-Tamimi, istilah perundang-undangan diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah sebagai atribusi maupun delegasi undang-undang. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan bersifat umum atau abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur. Yang pertama, waktu, tidak hanya berlaku pada saat tertentu. Yang kedua, tempat, tidak hanya berlaku pada tempat tertentu. Yang ketiga, orang, tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu. Dan yang keempat, fakta hukum, tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu, tetapi juga untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Dalam negara kesejahteraan atau welfare state, tugas pemerintah diantaranya yang pertama melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR, yang kedua menyelenggarakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial, yang ketiga turut campur
tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Dan yang keempat, membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Dalam keputusan Han terdapat istilah langkah mundur pembuatan undang-undang. Maksudnya, sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma Han yang bersifat umum atau abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Menurut Ade Belinfante, bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada organ pemerintah membuat peraturan hukum yang bersifat administrasi dalam rangka hubungan atau hukum dengan warga negara. Langkah mundur tidak dapat dihindarkan dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk waktu yang tidak terbatas yang dapat dijangkau oleh pembuat undang-undang. Manfaat dari sikap langkah mundur pembuat undang-undang adalah penentuan dan penetapan norma hukum oleh badan atau jabatan TUN akan dapat dilakukan diferensiasi menurut keadaan khusus dan konkret dalam masyarakat. Terhadap langkah mundur ini ada 3 sebab. Yang pertama, keseluruhan Han demikian luasnya sehingga tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk mengatur seluruhnya dalam undang-undang formal. Yang kedua, norma Han harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan-perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin diikuti oleh pembuat undang-undang dengan mengaturnya dalam undang-undang formal. Yang ketiga, di samping itu, tiap kali diperlakukan peraturan lebih lanjut, hal itu selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak sewajarnya harus dimuat dalam undang-undang yang harus mengaturnya. Akan lebih cepat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan TUN yang lebih rendah tingkatannya seperti Kepres, peraturan menteri, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review hukum administrasi negara pada pertemuan kelima ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.